pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat daftar pustaka ya teman-teman ya, secara otomatis. Nah, sebelumnya kita udah membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, membuat daftar tabel, daftar gambar ya. Kemudian masalah penulisan juga menggunakan bab Romawi maupun bab penomoran. Kemudian penomorannya juga ini sudah semuanya secara otomatis ya teman-teman ya. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini ya, saya udah ambil contoh dokumen, saya ambil dari internet ya teman-teman ya. Nah, ini masih belum ada referensinya, masih ada kutipan-kutipannya. Nah, sekarang kita buat bagaimana sih caranya. Nah, ini saya punya sumber ya teman-teman ya. Nah, ini jadi ada dari jurnal ini, kemudian ada 3 jurnal ya, kemudian ada buku, dan ada yang dari internet ya. Nah, bagaimana cara menyisipkannya ke dalam dokumen kita? Oke, kita mulai aja. Saya random aja ya teman-teman ya. Jadi misal saya buat dulu daftarnya. Nah, kita mulai dengan cara kita masuk ke references ini yang ada di kiri atas, references. Nah, ini teman-teman ya, di citation and bibliography ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lihat di sini ada insert citation. Kalau kalian ingin memasukkan citasinya, kalau kalian ingin mengatur source kalian, sumber-sumber kalian, bisa dengan cara klik manage source ini. Kemudian style ya teman-teman ya. Ini style ini ada banyak pilihannya. Kalian bisa atur mulai dari apa gitu ya. Kemudian ada banyak IEEE juga ada ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kita bisa pilih mana yang cocok. Kita pakai yang umumnya aja ya teman-teman ya, digunakan di Indonesia. Kita menggunakan yang 6 edition ini. Oke, kalau sudah kita setting stylenya, selanjutnya kita ke manage source ini ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke sini, kemudian kita klik new untuk membuat list daftar pustaka kita. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya. Kita masuk ke type of source ini. Kita lihat ada book gitu ya, ada buku, ada section, ada book section, kemudian ada jurnal gitu ya, ada artikel, ada proceeding gitu ya, ada report, ada website, dan banyak sekali ya teman-teman ya. Tadi saya sudah tunjukkan beberapa yang akan saya masukkan, antara lain buku, jurnal, dan yang dari website ya. Oke, kita mulai dulu dari yang jurnal. Oke, kita udah milih jurnal artikel. Nah, sekarang kita mengisi autornya teman-teman ya, jadi penulisnya. Nah, untuk penulisan penamaan ini ada formatnya teman-teman ya. Jadi dimulai dari nama terakhir terlebih dahulu, nama pertama, dan kemudian nama tengah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada formatnya. Jadi kita nggak bisa nulis nama lengkapnya langsung tinggal kopas gitu ya. Jadi nama depan, nama tengah, nama belakang gitu nggak seperti itu ya cara teman-teman ya. Biar gampangnya, kalau kalian masih awal-awal, masih belum terbiasa, kalian masuk ke edit ini teman-teman. Nah, nanti dibimbing di sini ya. Jadi ini adalah kalian masuk ke nama terakhirnya terlebih dahulu, kemudian nama pertama dan nama tengahnya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat namanya adalah Hamid Taherdus ini ya teman-teman ya. Jadi kita kopas saja gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nama terakhirnya terlebih dahulu, kemudian nama depannya di Hamed ya.
Nah seperti ini. Kalau middle-nya nggak ada, dikosongkan aja. Oke, kalau udah seperti ini kita add. Nah maka hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik OK. Kalau ada banyak nama, kalian isikan semuanya. Karena ini penulisnya hanya satu seperti ini, maka satu aja, kemudian klik OK. Nah penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak nulis Hamid Tahirdus gitu ya. Jadi dimulai dari nama belakang dulu, nama depan, kemudian nama tengah. Seperti itu teman-teman. Kalau penulisnya berupa corporate atau mungkin perusahaan tertentu, kalian bisa aktifkan centang yang di sini ya teman-teman ya. Nah, karena ini adalah penulis sebagai perorangan gitu ya. Jadi cukup di author aja. Dan kita isikan title judulnya. Ya, udah saya kopas seperti ini judulnya ya, judulnya jurnalnya, kemudian nama jurnalnya. Nah ini teman-teman, nama jurnalnya kita bisa lihat di sini ya, 11 International Conference. Nah ini adalah nama jurnalnya. Kita kopas lagi sampai sini aja ya teman-teman ya, karena ini adalah keterangannya gitu ya. Oke, nama jurnalnya udah. Kemudian selanjutnya kita lihat tahunnya, tahun berapa ya. Nah ya, kalau kita lihat dari penerbitannya, tahunnya adalah tahun 2018. Kalau ini adalah tahun konferensinya ya teman-teman ya. Kita ambil tahun terbitannya tahun 2018. Kemudian halamannya. Nah di halaman ini di sini biasanya tertera ya teman-teman ya. Oh ini ada halaman 960 sampai 967. Nah semisal di jurnal yang kalian pilih ternyata nggak ada keterangan halaman seperti ini, kalian bisa lihat aja di halaman bawahnya ya teman-teman ya. Nah jadi di sini tuh ada keterangannya gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin kalian bisa melihat secara manual halamannya berapa sampai halaman berapa yang paling bawah gitu ya. Nah jadi 960 sampai 967 berarti bener ya, seperti itu. Kita langsung tuliskan aja 960 sampai 967. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau misal kalian ingin melengkapi lagi boleh ya, silahkan, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Jadi kayak volume berapa gitu ya. Sini kita bisa, mungkin kalau ada bisa kalian tuliskan ya. Kalau semisal kalian bingung nggak ada, boleh kalian tidak isikan. Kita tutup, hapus lagi centangnya. Nah cukup seperti ini aja, udah cukup teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah maka sudah masuk ke list pustaka kita. Oke, kita lanjut lagi, kita new lagi, kita ke jurnal selanjutnya. Nah ini ya teman-teman ya, di jurnal yang ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 nama ya teman-teman ya. Oke, kita ketik seperti tadi, masuk ke edit. Nah ini ya, kita tinggal fokus saja. Kita add, kemudian kita tulis lagi nama penulis keduanya. Nah ini teman-teman, ini kan ada 1, 2, 3, 4 suku kata ya teman-teman ya. Padahal yang diminta hanya first, last, dan middle. Nah bagaimana kalau namanya seperti ini ya, panjang ya. Yang pasti kita tulis dulu nama terakhirnya gitu ya. Kita kopas dulu seperti ini. Nah nama depannya gimana? Nama depannya yang ini teman-teman ya. Jadi kita ambil sebelum yang ini,
Jadi middle-nya adalah yang ini teman-teman ya. Jadi kalau ada nama yang panjang, middle-nya adalah yang sebelum yang last gitu ya. Jadi yang ini kita ambil, atau mungkin bisa kita singkat. Nah seperti ini, atau mungkin kita bisa singkat dengan A titik gitu ya. Nah kalau udah, kemudian middle name-nya adalah yang Yamagedara ini ya. Nah, kita add. Nah, atau mungkin ini juga bisa kita edit gitu ya, kita klik double. Atau mungkin kalau kepanjangan kita bisa edit aja ya gitu ya teman-teman. Kita kasih titik gitu aja. Nah, boleh seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan kembali. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita oke, sama seperti yang tadi, kita kopas title-nya. Nah kalau dari PDF ini kita bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi kita per baris nih, misal saya contohkan. Nah kan cuma satu baris saja ya teman-teman ya. Jadi kita kopas manual atau bisa dengan cara seperti ini. Kita blok dulu, kita masuk ke browser, kita paste. Nah ini kan lengkap ya teman-teman ya. Kita Ctrl X ya, di cut, kemudian kita paste. Nah seperti itu teman-teman caranya ya. Gitu ya. Jadi kita paste dulu di web gitu ya, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya adalah nama jurnalnya. Ini ya nama jurnalnya, international ini. Kita paste lagi di sini, kemudian tahunnya kita lihat tahun 2015. Kemudian halamannya, nah ini kita lihat ya. Nah ada di sini ya, 58 sampai 77. Nah udah, kita oke. Nah seperti itu teman-teman caranya ya. Sudah, selanjutnya nah ini ya sama aja ya. Ini kalau jurnal, ini kalau versi Indonesia juga sama. Ini namanya kalian masukkan, kemudian judulnya seperti ini, kemudian nama jurnalnya Seminar Nasional ini gitu ya. Kemudian tahunnya 2012, halamannya ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi halamannya kalian lihat sendiri secara manual. Nah ini ya, jadi 288 sampai halaman 296. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut contoh untuk buku. Kita new, kemudian book ini ya teman-teman. Nah ini saya ambil bukunya Bapak Rogers. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi namanya adalah Rogers. Kita tinggal kopas saja. Ini first ini adalah flat M. Nah seperti ya, kalau memang udah singkatan seperti ini nggak apa-apa teman-teman, dibuat singkatan aja. Nah seperti ini jadinya. Kita oke. Dan judul bukunya jadi kurang lebih sama ya teman-teman ya. Oke udah, kemudian tahunnya. Nah ini teman-teman ya, kita cari biasanya kalau tahun itu ada di halaman-halaman awal gitu ya. Nah ini teman-teman, ada copyright, ada tahun di sini ada 3 ya, karena ini adalah third edition. Jadi ini adalah keluaran tahun 1983. Semuanya ada kok teman-teman, di sini bisa kalian cari aja. Oke, kita tulis 1983. Kemudian kotanya di mana? Terbitannya dari kota ini teman-teman ya, New York teman-teman ya.
Nah, di zoom ini ya. Jadi ini adalah penerbitnya, ya, education, open publishing, nama publishernya, alamatnya, ini kotanya. Nah, New York, kemudian publishernya adalah ini namanya Free Press. Nah, ini monggo silakan kalau mau dilengkapi provinsinya gitu ya, volume berapa, monggo silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, langsung aja kita oke. Nah, kan nanti munculnya kan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita udah dapat 3. Kemudian yang terakhir kita coba adalah untuk yang website. Oke, untuk website sendiri ini ada authornya teman-teman ya. Kita cari tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya author itu ada di bawah sendiri atau mungkin di atas sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus cari. Di sini ada ini ya, penulisnya adalah Simon Kent ini ya teman-teman ya. Oke, kita tulis penulisnya. Kita add, kita oke, kemudian judul webpage. Webpage-nya adalah ini ya teman-teman ya. Ini adalah nama halamannya gitu ya, judul halamannya. Oke, kita copy, kemudian nama websitenya ini ya teman-teman ya. Jadi nama websitenya adalah Data Reportal. Nah, sekarang tahun, bulan, dan tanggalnya. Ini teman-teman ya, 11 Februari 2021. Bulannya, tanggalnya 11. Kemudian alamat websitenya. Sini tadi saya hapus. Ya, saya copy, saya paste seperti ini. Nah, kalau udah kita oke. Nah, seperti nanti bentuknya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah punya list referensi kita gitu ya. Kita close saja. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman. Cara memasukkannya adalah dengan cara insert citation ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau kita udah buat banyak gitu ya, maka akan muncul semua di sini. Kalian tinggal masukkan aja. Nah, misal saya ingin memasukkan ini. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi nulis satu-satu ya, buka kurung, namanya, koma, tahun, lamanya ya. Jadi kalian bisa langsung dengan cara insert citation ini. Di sini pun kalian bisa ya dengan cara klik yang anak panah ke bawah ini, bisa diedit stationnya, source-nya bisa diedit semuanya, kemudian bisa diupdate kalau ada perubahan nama, misalnya salah nama gitu ya teman-teman ya, atau mungkin tahunnya diubah bisa. Kemudian saya random aja gitu ya, set bukunya Rogers ini. Kemudian di sini ada misalnya ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kembali ke manage source ya teman-teman. Nah, ini ada tandanya ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dipakai maka akan ada tanda centangnya seperti ini. Nah, kalau belum dipakai gitu ya, belum pernah disisipkan ke dalam dokumen kita, maka nggak ada centangnya seperti ini teman-teman. Masih belum disitasi berarti gitu ya. Nah, oke, kita coba aja masukkan gitu ya, masukkan yang ini. Nah, ini kan udah masuk ya, kita cek lagi. Nah, maka akan centang yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kita udah memasukkan citasi kita, kutipan kita gitu ya, atau referensi kita. Kita langsung pergi ke daftar pustaka. Nah, ini yang ada di bawah sini ya.
habisnya setelah bab 5. Nah, kalau udah seperti ini kita akan membuat daftar pustakanya. Caranya adalah dengan kita klik bibliografi nih teman-teman. Nah, kita klik yang di sini ya teman-teman ya. Jadi kita pilih aja, ini nanti hanya judulnya aja, kita tinggal atur ulang gitu ya teman-teman ya. Nah, maka hasilnya kan seperti ini teman-teman, otomatis kita nggak perlu nulis manual. Ini kita hapus saja ya, karena udah ada tulisan daftar pustakanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita salin aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Itu caranya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis satu persatu, kelamaan ya teman-teman ya. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan format yang lain, misal formatnya IEEE gitu ya. Nah, kalau formatnya IEEE kan menggunakan angka seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, maka dia otomatis akan berubah menjadi angka seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan ke bentuk apa. Nah, kalau kalian ingin mengedit, bisa ya teman-teman ya. Misal ada yang salah nih. Misal yang terakhir dus ini ya teman-teman ya. Kita edit. Nah, ternyata O-nya kebanyakan. Misal nih, kita hapus O-nya gitu ya. Kita OK. Kemudian kita yes gitu ya. Nah, maka dia akan update. Jadi tahardusnya O-nya tinggal 1, awalnya 2. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih 2 ya teman-teman ya. Coba kita lihat ke pendahuluan tadi. Nah, ini udah update yang di sini. Sedangkan yang daftar pustakanya masih belum. Nah, jadi kita harus update secara manual. Nah, itu ya. Jadi kita klik dulu daftar pustaka ini. Nah, sampai muncul tulisan update stations and bibliography ini teman-teman. Kita update maka dia akan berubah sesuai yang apa yang kita ubah barusan. Nah, seperti itu teman-teman caranya membuat daftar pustaka secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada salah, saya mohon maaf sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum.